Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Cukup lama kita long distance ya, nggak ketemu. Beberapa waktu, hampir mungkin 2-3 minggu ini kita nggak ketemu. Hari ini Kak Gati mau share tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Lebih dahulu mari kita akan berdoa. Tuhan, kami meminta anugerah Allah, biar Roh Kudus menolong kami supaya kami memiliki hikmat, diberi pengertian untuk menangkap kebenaran firman Tuhan, terlebih diberi kemampuan untuk kami mempraktekkan, melakukannya, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya berharap dan saya berdoa teman-teman ada dalam kondisi yang baik, yang sehat, kalian semua fit dan tetap bersukacita ya. Kak Ganti mau share tentang kebenaran firman Tuhan. Di Alkitab dituliskan ada seorang tokoh Alkitab, seorang tokoh yang luar biasa. Namanya Abner. Abner ini seorang yang luar biasa. Dia tentara panglima Saul hari itu sampai akhirnya Saul meninggal, dan dia yang menolong Isy-Boshet juga menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi dalam perjalanannya dia memilih untuk mengikut Daud dan bersatu dengan Daud untuk membuat kerajaan Israel bersatu di bawah kepemimpinan Daud. Nah, di dalam perjalanan itu ketika dia merancang untuk menyatukan kerajaan Israel menjadi satu di bawah kepemimpinan Daud, dia menghadapi sebuah masalah dan di sanalah dia terbunuh. Alkitab mencatat dia orang yang mati di dalam kebodohannya. Alkitab mencatat dia orang yang mati di dalam kedunguannya. Dia orang yang mati di dalam kebebalannya. Kenapa? Padahal Alkitab mencatat dia orang yang besar. Dia orang yang punya kemampuan, punya kapasitas. Tetapi di akhir hidupnya dia tercatat sebagai orang yang harus mati karena kedunguannya. Mari kita akan membacanya di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ayat 38. 2 Samuel 3 ayat 38, Daud menuliskan seperti ini. Kemudian berkatalah Raja Daud kepada para pegawainya, "Tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel?" Daud mengakui dampak hidup dari seorang Abner, seorang pemimpin besar di Israel, dan dia gugur hari itu. Tetapi Alkitab tidak hanya mencatat bahwa Abner meninggal, gugur begitu saja sebagai orang besar, tetapi Alkitab mencatat lebih dari itu. 2 Samuel 3 ayat yang ke-33 mencatat demikian. Karena Abner, Raja Daud mengucapkan nyanyian ratapan ini. Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Alkitab mencatat Abner mati seperti orang bebal, padahal dia seorang yang berpengaruh, dia seorang panglima perang yang berpengalaman, dia punya potensi yang besar. Why? Kenapa? Apa yang terjadi dengan Abner sehingga Alkitab mencatat demikian? Dan kita akan belajar. Mari kita akan mulai belajar. Abner seperti tadi saya sampaikan, dia seorang yang perkasa, dia seorang yang besar, dia seorang yang punya kemampuan, kapasitas, tetapi dia gagal mengambil kesempatan. Kenapa Abner dituliskan dia mati dalam kebodohannya? Karena dia gagal mengambil kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk hidup. Abner sebelumnya dia menghadap Raja Daud di Hebron dan dia selamat. Dia hidup. Dia keluar dari Hebron. Tetapi ada teman seperjuangannya yang bernama Yoab mengutus orang untuk mengejar Abner supaya kembali ke Hebron. Dan betul, Abner ditemukan dan Abner kembali kepada Yoab. Tetapi yang membuat dia keliru adalah dia tidak masuk ke Hebron bertemu dengan Yoab. Kalau dia masuk ke Hebron, dia masuk ke dalam rumah, dia masuk ke dalam tempat yang akan membawa dia hidup. Tetapi dia ada di pintu gerbang saja. Kesempatan untuk selangkah lagi dia masuk untuk hidup dia tidak ambil. Justru dia ada di pintu gerbang dan dia bertemu dengan Yoab di sana dan dia terbunuh di sana. Yang pertama,
Abner gagal mengambil kesempatan masuk ke dalam Hebron. Dia berhenti hanya di pintu gerbang, padahal tinggal selangkah. Kalau ada kesempatan untuk kita bisa menang, kalau ada kesempatan untuk kita bisa hidup, kalau ada kesempatan untuk kita bisa sehat, ambil kesempatan itu. Hari-hari ini kita sedang social distancing, bahkan physical distancing. Kita sedang dipisahkan satu dengan yang lain supaya kita tetap sehat. Ambil kesempatan ini dengan baik. Jangan pakai untuk hal-hal yang merusak, jangan pakai untuk hal-hal yang tidak membangun. Tapi biar kesempatan yang seperti ini kita pakai untuk membangun hubungan dengan keluarga, membangun hubungan dengan Tuhan, mengerjakan hal-hal yang selama itu yang kita kerjakan. Kita bisa memiliki waktu yang bagus, waktu yang baik untuk kita bisa mengambil kesempatan ini dengan baik. Pelajaran yang kedua, Abner meninggal. Dia mati di dalam kedunguannya, dia mati dalam kebodohannya. Alkitab mencatat, bukan hanya karena dia gagal mengambil kesempatan, tetapi karena dia mau diajak diam-diam. Dia mau diajak bicara sembunyi-sembunyi oleh Yoab. Di pintu gerbang itu ketika dia bertemu dengan Yoab, dia ditarik ke samping oleh Yoab dan dia berbicara sembunyi-sembunyi. Hal yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu berarti sesuatu yang seringkali tidak baik, konotasinya negatif, dan ini betul terjadi. Abner terbunuh karena dia ditipu dengan sembunyi-sembunyi. Hari-hari ini apakah kita juga sedang melakukan hal-hal yang kita lakukan negatif dengan sembunyi-sembunyi? Hati-hati, iblis sedang mengincar, iblis sedang mencari celah untuk kita bisa melakukan apa yang disebut dengan tindakan negatif yang sembunyi-sembunyi. Dan itulah yang seringkali biasa kita sebut sebagai dosa. Tipu muslihat si jahat yang berupa dosa itu yang seringkali dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Kita sekarang punya banyak waktu dan kesempatan di rumah melakukan seorang diri, sembunyi-sembunyi. Apa yang kita lakukan dalam kesendirian kita, itu menentukan siapa sesungguhnya karakter kita. Yoab meninggal dalam kebodohannya karena dia tidak bisa mengambil kesempatan untuk hidup. Yang kedua, dia melakukan hal yang sembunyi-sembunyi. Saya berdoa supaya kita semua sedang melakukan hal-hal yang terang, bukan yang sembunyi. Kita sedang melakukan hal-hal yang jelas, bukan yang diam-diam, negatif, yang sembunyi, yang biasa kita lakukan, dan itu sebuah dosa favorit. Saya mendorong kita untuk berhenti melakukan. Kalau Anda sedang melakukan, kalau teman-teman sedang melakukan, stop dan lakukan. Gunakan kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Yang ketiga, yang membuat Abner ditulis mati di dalam kebodohannya adalah dia punya kekuatan tetapi dia tidak menggunakannya. Ayat 34 dari 2 Samuel pasal 3 ayat 34, di sana dituliskan, tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Dia punya kekuatan, tangannya tidak terikat dan kakinya tidak dirantai. Tetapi engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Dia seperti mati di tangan orang-orang yang durjana. Dia punya kekuatan, tangannya tidak terikat, kakinya tidak dirantai. Dia punya kekuatan tapi dia tidak melawan. Dia tidak sanggup melawan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya kemampuan, kekuatan hari-hari ini untuk menang menghadapi situasi, menghadapi masalah yang sedang terjadi di sekitar kita? Saya yakin kita punya kekuatan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau memakai kekuatan itu untuk membangun atau tidak? Untuk mengalami kemenangan atau tidak? Pemerintah sedang menganjurkan kita untuk kita ada di rumah kita masing-masing, beribadah di rumah, mengerjakan banyak hal dari rumah. Kita bisa memenangkan situasi ini dari tempat ini. Anak-anak muda khususnya, kita bisa mengerjakan banyak hal via online, dan itu bisa dilakukan. Pakai kesempatan ini dengan baik. Jangan lakukan hal yang sembunyi-sembunyi dan itu adalah dosa. Dan yang ketiga, pakai kemampuan, kapasitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk memenangkan situasi ini.
Itu yang bisa saya sampaikan sore ini. Tuhan memberkati kita semua. God bless you, dan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Biar Tuhan menolong kami supaya kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami bisa peka melihat kesempatan, atau kami bisa memakainya dengan baik. Kami bisa melihat hal-hal yang membangun untuk kami hidup di dalam terang, bukan melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, tapi kami boleh melakukannya dengan terbuka sehingga itu bisa berdampak bagi orang lain. Bahkan Tuhan, kekuatan, kemampuan, kapasitas yang Tuhan berikan bagi kami akan kami kembangkan untuk kami bisa memenangkan situasi yang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, jaga lindungi kami anak-anak muda, biarkan kami boleh mengalami Tuhan, kami boleh menang, dan kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji Engkau Tuhan, mengucap syukur, terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.